Bayangkan berada di titik terendah hidupmu, di mana semua harapan runtuh dan jalan menuju terang semakin kabur. Fajar, seorang pemuda yang terhimpit oleh kesulitan hidup, memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang dipenuhi dengan ritual gelap dan janji-janji palsu. Tapi apa yang terjadi ketika satu demi satu pilihannya hanya mengantarkannya pada kekecewaan, penyakit, dan rasa malu yang tak terperi? Apa yang tersisa ketika hidupmu dirusak oleh ambisi yang salah arah? Di Pena Misteri, kami tidak hanya menyuguhkan cerita, kami mengajakmu menyelami kegelapan yang bisa mengintai siapa saja, kapan saja. Bersiaplah, karena perjalanan Fajar akan membuatmu mempertanyakan seberapa jauh kau bersedia melangkah demi harapan yang hampir hilang. Bayangkan berada di titik terendah hidupmu, di mana semua harapan runtuh dan jalan menuju terang semakin kabur. Fajar, seorang pemuda yang terhimpit oleh kesulitan hidup, memutuskan untuk mengambil jalan pintas yang dipenuhi dengan ritual gelap dan janji-janji palsu. Tapi apa yang terjadi ketika satu demi satu pilihannya hanya mengantarkannya pada kekecewaan, penyakit, dan rasa malu yang tak terperi? Apa yang tersisa ketika hidupmu dirusak oleh ambisi yang salah arah? Di Pena Misteri, kami tidak hanya menyuguhkan cerita, kami mengajakmu menyelami kegelapan yang bisa mengintai siapa saja, kapan saja. Bersiaplah, karena perjalanan Fajar akan membuatmu mempertanyakan seberapa jauh kau bersedia melangkah demi harapan yang hampir hilang. Jika Anda adalah pecinta misteri dan tak ingin melewatkan satu cerita pun dari dunia yang penuh keanehan dan kegelapan, pastikan untuk subscribe channel ini. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar Anda menjadi yang pertama tahu saat kisah baru terungkap. Di Pena Misteri, setiap detik adalah petualangan menuju hal-hal yang tak terlihat. Fajar, seorang pemuda dari keluarga sederhana, dikenal di kampusnya sebagai mahasiswa yang cerdas dan rajin. Sejak kecil, ia selalu bertekad untuk menempuh pendidikan tinggi agar bisa memperbaiki nasib keluarganya. Ayahnya, Pak Rahmat, bekerja sebagai buruh harian di sebuah pabrik, sementara ibunya, Bu Siti, menjadi penjual makanan kecil di pasar untuk membantu ekonomi keluarga. Meski hidup sederhana, mereka selalu mendukung Fajar untuk meraih mimpinya. Namun, di tengah perjalanan kuliah, sebuah musibah menimpa keluarga Fajar. Ayahnya yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga, tiba-tiba jatuh sakit parah. Setelah diperiksa di rumah sakit, dokter mendiagnosis Pak Rahmat menderita penyakit kronis yang membutuhkan pengobatan intensif dan berbiaya mahal. Penghasilan dari pekerjaan ibunya tidak cukup untuk menutupi biaya pengobatan tersebut, apalagi untuk melanjutkan biaya kuliah Fajar. Setiap malam, Fajar mendengarkan ibunya menangis diam-diam di kamar. Hatinya hancur melihat kondisi ayahnya yang semakin memburuk dan kesulitan ekonomi yang kian menghimpit. Setelah merenung dan berbicara dengan kedua orang tuanya, Fajar akhirnya mengambil keputusan berat. Ia memutuskan untuk berhenti kuliah sementara waktu dan mencari pekerjaan agar bisa membantu biaya pengobatan ayahnya. Setelah mengambil keputusan untuk berhenti kuliah demi membantu ekonomi keluarganya, Fajar mulai mencari cara agar bisa segera mendapatkan penghasilan. Melihat peluang yang ada di sekitarnya, ia memutuskan untuk menjadi pengemudi ojek online. Meski pekerjaan ini jauh dari apa yang ia bayangkan sebelumnya, Fajar merasa ini adalah pilihan terbaik untuk segera membantu membiayai pengobatan ayahnya. Fajar mendaftar sebagai pengemudi ojek online di sebuah perusahaan aplikasi yang cukup terkenal. Dengan motor tua peninggalan ayahnya, ia mulai menjalani hari-harinya sebagai ojek online. Di pagi hari, ia akan berkeliling kota, mengantar penumpang ke berbagai tempat,
lalu melanjutkan dengan menerima pesanan makanan untuk diantar. Meski pekerjaan ini melelahkan, Fajar melakukannya dengan penuh semangat karena tahu bahwa setiap rupiah yang ia peroleh akan membantu meringankan beban keluarganya. Perlahan tapi pasti, hasil jerih payah Fajar mulai terasa. Ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membantu biaya pengobatan ayahnya dan sedikit demi sedikit menabung untuk masa depan. Meski perjalanan ini tidak mudah, Fajar merasa bangga karena bisa membantu keluarganya dan terus menjaga harapan bahwa suatu hari nanti ia akan bisa melanjutkan mimpinya. Baginya, menjadi ojek online bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi sebuah langkah yang penuh arti dalam perjuangan hidupnya. Suatu hari, Fajar sedang menjalani rutinitasnya sebagai pengemudi ojek online. Hari itu, ia sudah menyelesaikan beberapa pesanan mengantar penumpang dan makanan. Saat ia sedang bersiap untuk kembali ke jalan setelah makan siang singkat, sebuah notifikasi masuk ke ponselnya. Pesanan kali ini berbeda dari biasanya. Fajar diminta untuk mengirimkan sebuah paket ke alamat yang tidak terlalu jauh dari tempatnya berada. Ia segera menuju titik penjemputan paket tersebut. Di sana, seorang pria berpakaian rapi sudah menunggu di depan sebuah ruko kecil. Pria itu menyerahkan paket berbentuk kotak yang terbungkus rapi dengan kertas coklat polos. Sekilas, tidak ada yang aneh dengan paket tersebut. Ukurannya standar, mungkin sebesar kotak sepatu, dan tidak terlalu berat. Fajar pun menyimpannya dengan hati-hati di bagasi motornya. Pria itu mengingatkan Fajar bahwa paket tersebut harus sampai dengan cepat dan aman. Ia pun memberikan alamat tujuan yang ternyata berada di sebuah kompleks perumahan elit di pinggiran kota. Fajar menyanggupi tugas tersebut dengan penuh tanggung jawab, seperti biasa. Setelah berpamitan, ia segera berangkat menuju alamat yang dituju. Perjalanan berjalan lancar, tanpa hambatan. Setibanya di perumahan tersebut, Fajar disambut oleh seorang satpam yang ramah dan segera diarahkan ke rumah tujuan. Rumah itu tampak mewah, dengan taman yang terawat dan gerbang besar. Setelah memarkir motor di depan gerbang, Fajar berjalan ke pintu depan dan mengetuknya. Seorang wanita parubaya membuka pintu. Ia tersenyum saat Fajar menyerahkan paket tersebut. Tanpa banyak bicara, wanita itu mengambil paket dan masuk ke dalam rumah. Sementara Fajar menunggu di depan untuk memastikan semua sudah beres. Beberapa saat kemudian, wanita tersebut kembali keluar, kali ini dengan sebuah amplop kecil di tangannya. Ini untukmu, sebagai ucapan terima kasih karena sudah mengantarkan paket ini dengan cepat dan aman, kata wanita itu sambil menyerahkan amplop tersebut kepada Fajar. Fajar agak terkejut, tetapi dengan sopan ia menerima amplop tersebut dan mengucapkan terima kasih. Setelah berpamitan, ia kembali ke motornya dan melanjutkan pekerjaannya. Di sela-sela waktu istirahat, Fajar membuka amplop tersebut. Matanya terbelalak ketika melihat isi di dalamnya. Di dalam amplop itu terdapat uang tunai sebesar 1 juta rupiah, jumlah yang sangat besar sebagai tips untuk sebuah pengantaran paket. Fajar benar-benar tidak menyangka akan menerima tips sebesar itu. Pikirannya mulai berkecamuk. Di satu sisi, Fajar merasa sangat bersyukur dan senang menerima uang tersebut, yang tentu saja sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan keluarganya. Namun di sisi lain, ia juga merasa ada yang aneh dengan situasi ini. Mengapa wanita itu memberikan tips sebesar itu hanya untuk pengantaran paket yang biasa? Meski begitu, Fajar mencoba untuk berpikir positif dan menganggap ini sebagai rezeki tak terduga. Malam itu, setelah pulang ke rumah, Fajar menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Bu Siti, yang awalnya terkejut mendengar cerita Fajar, kemudian hanya bisa tersenyum dan berkata, "Mungkin ini balasan dari Tuhan atas kerja kerasmu selama ini, Nak."
Teruslah bekerja dengan jujur dan tulus. Fajar mengangguk, meski dalam hatinya masih ada sedikit rasa penasaran. Apapun itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bekerja dengan baik dan tidak terbuai oleh kejadian-kejadian yang mungkin tampak terlalu baik untuk menjadi kenyataan. Baginya, yang terpenting adalah ia bisa terus membantu keluarganya dan menjaga integritas dalam setiap pekerjaannya. Sejak hari itu, Fajar terus bekerja seperti biasa, tetapi ia semakin berhati-hati dalam setiap pesanan yang diterimanya. Selalu berusaha untuk tetap rendah hati dan tidak terpengaruh oleh kejadian luar biasa tersebut. Tips besar yang ia terima pun digunakan dengan bijak untuk keperluan pengobatan ayahnya, dan sebagian disimpan untuk keperluan mendesak di masa depan. Beberapa hari setelah Fajar menerima tips besar dari pengantaran paket sebelumnya, ia menerima telepon dari nomor yang tidak dikenal. Suara di ujung telepon terdengar familiar, meminta Fajar untuk datang ke sebuah alamat untuk mengambil dan mengantarkan paket lain. Saat mendengar alamat yang disebutkan, Fajar segera mengenalinya sebagai rumah mewah yang sebelumnya memberinya tips besar. Meski sedikit terkejut, Fajar mencoba berpikir positif. Mungkin pelanggan itu puas dengan layanannya dan ingin menggunakan jasanya lagi. Tanpa pikir panjang, ia menyetujui permintaan tersebut. Ketika ia tiba di rumah tersebut, seorang pria yang berbeda dari sebelumnya menyerahkan paket berukuran serupa, dibungkus rapi seperti sebelumnya. Fajar merasa lega karena semuanya tampak normal. Sebelum berangkat, pria itu memberikan ongkos antar yang jumlahnya tidak main-main, lebih dari 2 juta rupiah. Fajar pun menyimpan uang tersebut dengan hati-hati dan segera berangkat mengantarkan paket. Namun, di tengah perjalanan menuju alamat tujuan, Malang tak dapat ditolak. Fajar dihentikan oleh razia polisi yang tengah memeriksa kendaraan di salah satu jalan utama kota. Ia menghentikan motornya dan dengan tenang mempersiapkan surat-surat kendaraannya. Namun, perhatian polisi teralih pada paket yang ia bawa di bagasi motornya. "Ini paket apa, Mas?" tanya salah satu polisi dengan nada serius. "Ini paket kiriman, Pak. Saya pengemudi ojek online, diminta untuk mengantarkan ini ke alamat yang sudah ditentukan," jawab Fajar dengan jujur. Namun, saat diminta menunjukkan bukti order pengantaran dari aplikasi, Fajar menyadari satu hal, transaksi ini dilakukan di luar aplikasi, dan ia tidak memiliki dokumen atau bukti apapun yang dapat menjelaskan pengantaran tersebut. Hal ini semakin menimbulkan kecurigaan pada polisi. Polisi memutuskan untuk memeriksa paket tersebut di tempat. Mereka memotong tali pengikat dan membuka bungkusannya. Saat paket terbuka, Fajar merasa jantungnya seakan berhenti berdetak. Isi paket tersebut ternyata bukan barang biasa, melainkan narkotika dalam jumlah yang cukup besar. Polisi langsung menatap Fajar dengan tajam. "Mas, ini serius. Kamu tahu ini apa?" Fajar hanya bisa menggelengkan kepala, shock dan tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mencoba menjelaskan bahwa ia hanya seorang pengemudi ojek online yang diberi tugas mengantar paket ini, tetapi polisi tidak begitu saja percaya. Ketika diminta untuk menunjukkan nomor telepon pemesan, Fajar dengan panik mencoba menghubungi nomor yang diberikan kepadanya. Namun, tidak ada jawaban. Nomor tersebut tampaknya tidak bisa dihubungi. Segera setelah itu, Fajar dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Meski Fajar terus bersikeras bahwa ia tidak tahu menahu tentang isi paket tersebut dan hanya menjalankan tugas sebagai pengemudi ojek, situasinya semakin rumit karena tidak ada bukti yang bisa mendukung klaimnya. Polisi mencatat semua informasi yang diberikan Fajar, tetapi mereka tetap menahannya karena bukti yang ditemukan sangat memberatkan. Di dalam sel penjara,
Fajar hanya bisa merenung dalam kepasrahan. Ia terjebak dalam situasi yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Uang tips yang besar dan pembayaran ongkos yang menggiurkan ternyata adalah bagian dari rencana jahat untuk menyelundupkan narkotika, dan Fajar tanpa sadar telah menjadi korban dalam jaringan kejahatan ini. Dalam kebingungan dan ketidakberdayanya, Fajar hanya bisa berharap bahwa kebenaran akan terungkap dan ia bisa membersihkan namanya dari tuduhan ini. Namun, perjalanan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah akan menjadi perjalanan panjang dan penuh tantangan. Sementara itu, ia harus bersabar dan menghadapi kenyataan pahit yang kini ada di hadapannya. 4 tahun berlalu sejak Fajar ditahan karena kasus narkotika yang tak pernah ia sangka akan menjeratnya. Selama di penjara, Fajar mengalami banyak perubahan, baik fisik maupun mental. Penampilan Fajar kini sangat berbeda dari pemuda sederhana yang dulu bekerja keras sebagai pengemudi ojek online. Kedua lengannya dipenuhi oleh tato yang ia dapatkan selama di penjara, mencerminkan perjalanan dan penderitaan yang harus ia lalui. Anting-anting kini menghiasi telinganya, simbol dari perubahan besar dalam hidupnya. Kehidupan di penjara mengajarkan Fajar banyak hal, terutama tentang kerasnya dunia yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bertahan hidup di lingkungan yang penuh kekerasan dan keputusasaan membuatnya harus mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia menjadi lebih tangguh, lebih waspada, namun juga lebih pahit dan kecewa dengan dunia di luar sana. Selama masa tahanan, Fajar juga harus menghadapi berita duka yang menghancurkan hatinya. Ayahnya meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakit yang dideritanya. Kehilangan ayahnya adalah pukulan yang sangat berat bagi Fajar. Ia tidak bisa berada di sisi ayahnya saat detik-detik terakhir. Dan rasa bersalah itu terus menghantuinya setiap hari. Ia hanya bisa berharap bahwa ayahnya tahu betapa ia mencintainya, meskipun tak bisa berbuat banyak karena terpenjara. Kini, praktis hanya ibu dan adiknya yang masih menjadi tumpuan hidup Fajar, satu-satunya keluarga yang ia miliki dan yang ia cintai tanpa syarat. Ketika Fajar akhirnya dibebaskan, ia kembali ke rumah dengan perasaan campur aduk. Bebas dari penjara memang membawa kelegaan, namun dunia di luar sudah jauh berbeda dari yang ia tinggalkan 4 tahun lalu. Lingkungan sekitar memandangnya dengan curiga, penampilan barunya menarik perhatian yang tidak diinginkan. Di dalam hatinya, Fajar tahu bahwa ia tidak lagi menjadi Fajar yang dulu dikenal banyak orang. Di rumah, ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, meski air mata tak dapat ditahan. Ibu Fajar tahu betapa berat penderitaan yang harus ditanggung putranya, dan ia hanya berharap bisa memberikan dukungan dan kasih sayang yang cukup untuk menyembuhkan luka-luka di hati Fajar. Adik Fajar, yang masih beranjak remaja, memandang kakaknya dengan kekaguman dan rasa takut yang bercampur aduk. Baginya, Fajar adalah pahlawan, meskipun penampilannya kini begitu berbeda dan penuh dengan tanda-tanda masa lalu yang kelam. Namun, Fajar bertekad untuk tidak menyerah pada keadaan. Meski masa lalunya kelam dan penuh cobaan, ia tahu bahwa ia masih memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ibu dan adiknya. Fajar mulai mencari cara untuk kembali membangun hidupnya, meskipun ia tahu bahwa jalannya akan sulit dan penuh rintangan. Fajar mencoba mencari pekerjaan, namun stigma sebagai mantan narapidana membuat banyak pintu tertutup. Meski begitu, Fajar tidak menyerah. Ia mulai mengerjakan pekerjaan apa saja yang bisa ia dapatkan, dari buruh harian hingga pekerjaan kasar lainnya. Semua ia lakukan demi menghidupi keluarganya dan menebus kesalahan-kesalahan di masa lalu. Selama masa-masa ini, Fajar juga semakin dekat dengan adiknya. Ia ingin menjadi contoh yang baik bagi adiknya, meskipun ia tahu bahwa dirinya bukanlah figur sempurna. Fajar sering mengajaknya berbicara,
memberikan nasihat tentang kehidupan, dan berusaha memastikan bahwa adiknya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ibu Fajar, meski usianya semakin tua dan kesehatannya menurun, selalu berada di samping Fajar, memberikan dukungan dan doa. Fajar tahu bahwa masa depannya masih penuh ketidakpastian. Namun, satu hal yang pasti adalah ia akan terus berjuang, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk ibu dan adiknya yang ia cintai lebih dari apapun. Dalam hatinya, Fajar bertekad untuk mengembalikan kehormatan dirinya dan membuat ayahnya bangga dari tempat peristirahatan terakhirnya. Meski jalannya penuh dengan duri, Fajar akan terus melangkah, berjuang untuk sebuah kehidupan yang lebih baik bagi keluarganya. Seiring berjalannya waktu, hidup Fajar semakin terasa menyesakan. Pekerjaan yang ia dapatkan tak pernah pasti, kadang 2 minggu kerja tanpa henti, namun sebulan berikutnya ia harus menganggur tanpa pemasukan. Rasa frustrasi semakin menggerogoti mentalnya. Setiap hari, ia bangun dengan harapan ada pekerjaan baru, tetapi seringkali yang ia temukan hanyalah pintu-pintu yang tertutup rapat, menolak kehadirannya sebagai mantan narapidana. Dalam keheningan malam yang sering membuatnya gelisah, Fajar terbaring di kasurnya, menatap langit-langit rumah sederhana yang kini terasa semakin hampa. Ibu dan adiknya, yang bergantung padanya, selalu menjadi pemicu utama semangatnya untuk terus mencoba. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa tekanan ekonomi dan beban tanggung jawab yang berat mulai meruntuhkan semangatnya. Setiap upaya yang ia lakukan terasa sia-sia, dan rasa putus asa mulai merayap ke dalam benaknya. Saat itulah pikirannya melayang ke topik yang sering ia dengar selama masa tahanannya, pesugihan. Di penjara, cerita-cerita tentang pesugihan menjadi pembicaraan hangat di antara para narapidana. Ada yang mengaku pernah mendengar kisah sukses seseorang yang tiba-tiba kaya raya setelah melakukan ritual pesugihan. Ada pula yang bersumpah pernah melihat orang-orang tertentu menjalani kehidupan mewah dengan bantuan kekuatan gaib. Meskipun terdengar tak masuk akal, bagi Fajar yang berada di ujung keputusasaan, cerita-cerita ini mulai terasa menggoda. Fajar teringat salah satu teman selnya, Joko, yang sering bercerita tentang seorang dukun terkenal yang bisa memberikan kekayaan melalui pesugihan. Joko menceritakan bagaimana orang-orang datang ke dukun itu dengan harapan bisa mengubah nasib mereka. Namun, di balik semua janji kemewahan, Joko juga selalu mengingatkan bahwa pesugihan bukanlah jalan tanpa konsekuensi. Ada harga yang harus dibayar, seringkali lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan. Beberapa narapidana lain bahkan mengaku tahu cerita tentang orang-orang yang kehilangan keluarga atau kesehatan mereka setelah melakukan pesugihan. Meski cerita-cerita ini selalu diwarnai dengan unsur horor dan bahaya, Fajar mulai mempertimbangkan pilihan tersebut. Pikiran tentang bagaimana pesugihan bisa membawa kekayaan instan semakin mengusik malam-malamnya yang sepi. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa yang salah jika aku melakukannya demi keluargaku, demi ibu dan adikku? Fajar tahu betul bahwa jalur ini berbahaya. Namun, rasa frustasi yang semakin dalam membuatnya mulai berpikir bahwa mungkin inilah satu-satunya jalan keluar dari kesulitan yang ia alami. Hidup di penjara sudah mengubahnya. Ia telah melihat sisi gelap kehidupan dan merasakan penderitaan yang tak terbayangkan. Apa yang bisa lebih buruk dari itu? Dalam pikirannya yang penuh dengan kebimbangan, Fajar mulai mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan. Ia ingat bahwa ada beberapa orang di kotanya yang kabarnya pernah melakukan ritual-ritual mistis untuk mendapatkan kekayaan. Fajar pun mulai mendekati beberapa kenalan lamanya yang mungkin tahu tentang hal ini. Namun ia tetap merasa ragu. Nalurinya memperingatkannya bahwa pesugihan bukanlah jalan yang mudah, tetapi godaan akan kekayaan dan stabilitas finansial semakin kuat menguasai dirinya.
Setiap kali ia memikirkan ibu dan adiknya yang selalu menantikan uluran bantuannya, hatinya semakin tergerak untuk melakukan apa saja demi mereka. Dalam situasi yang serba sulit, Fajar harus memutuskan apakah ia akan mengambil risiko besar dengan memilih jalan pesugihan atau terus berjuang dengan cara-cara yang lebih aman, meskipun hasilnya tidak pasti. Dilema ini terus menghantuinya malam demi malam, mendorong Fajar semakin dekat ke ambang keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Setelah bergulat dengan pikiran dan perasaannya, Fajar akhirnya memutuskan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang pesugihan. Namun, satu hal yang jelas baginya, ia tidak ingin melakukan pesugihan yang akan meminta tumbal dari keluarganya. Cinta dan tanggung jawabnya terhadap ibu dan adiknya terlalu besar untuk menempatkan mereka dalam bahaya. Fajar pun mulai mencari jalur pesugihan yang bisa memberikan kekayaan tanpa mengorbankan orang-orang yang ia cintai. Selama beberapa minggu, Fajar berusaha mengumpulkan informasi dari berbagai sumber. Ia mendatangi orang-orang yang ia dengar pernah melakukan pesugihan, mendengarkan cerita-cerita tentang ritual-ritual yang berbeda, dan mencoba memahami apa yang benar-benar diinginkannya. Banyak kisah yang ia dengar sangat mengerikan, penuh dengan syarat-syarat yang mengerikan dan tumbal yang harus dibayar. Namun, di antara semua cerita itu, satu nama tempat selalu muncul, Gunung Kemukus. Gunung Kemukus, yang terletak di Jawa Tengah, dikenal sebagai salah satu tempat paling mistis di Indonesia. Tempat itu terkenal dengan ritual-ritual pesugihan yang melibatkan persetubuhan. Konon, mereka yang melakukan ritual persetubuhan di Gunung Kemukus dengan benar akan mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Namun, seperti halnya semua hal mistis, ritual ini juga memiliki risiko dan konsekuensinya sendiri. Meskipun ritual di Gunung Kemukus terdengar tidak biasa dan kontroversial, bagi Fajar, ini tampak seperti pilihan yang paling mungkin dijalani. Ritual ini tidak meminta tumbal jiwa keluarganya, dan tidak ada cerita tentang kematian atau kehilangan orang yang dicintai sebagai akibat langsung dari ritual tersebut. Pilihan ini memang tidak mudah dan penuh dengan dilema moral, tetapi Fajar merasa bahwa ia tidak memiliki banyak pilihan. Setelah melakukan riset lebih mendalam, Fajar pun memutuskan untuk mencoba ritual tersebut. Dengan berat hati, ia meninggalkan rumah untuk menuju Gunung Kemukus. Sebelum pergi, ia memastikan bahwa ibunya dan adiknya tidak akan curiga. Fajar memberi alasan bahwa ia akan pergi bekerja di luar kota selama beberapa hari. Ia membawa uang secukupnya, dan dengan tekad yang sudah bulat, ia berangkat menuju tempat yang akan mengubah nasibnya, entah untuk yang lebih baik atau lebih buruk. Perjalanan menuju Gunung Kemukus terasa panjang dan penuh dengan kecemasan. Dalam hatinya, Fajar terus bergulat dengan berbagai perasaan, antara harapan untuk keluar dari kesulitan ekonomi dan rasa takut akan konsekuensi yang mungkin ia hadapi. Ketika sampai di kaki gunung, Fajar merasa ada sesuatu yang berat di dadanya, seolah-olah alam semesta sendiri memperingatkannya tentang apa yang akan ia lakukan. Sesampainya di Gunung Kemukus, Fajar merasakan atmosfer yang penuh dengan aura mistis. Tempat itu tampak seperti dunia yang berbeda, jauh dari kehidupan normal yang selama ini ia jalani. Malam sudah larut, dan di sekitar gunung, tampak banyak orang yang datang dengan tujuan yang sama seperti Fajar, mencari kekayaan melalui ritual persetubuhan yang konon bisa mengubah nasib mereka. Fajar, yang berwajah cukup menarik dan datang sendirian tanpa membawa pasangan, segera menjadi perhatian beberapa wanita di sana. Di antara kerumunan orang yang datang untuk menjalani ritual, ada wanita-wanita yang dikenal sebagai istri batin. Mereka adalah wanita yang menawarkan diri untuk menjadi pasangan ritual bagi mereka yang datang sendiri. Fajar menyadari bahwa dengan bekal uang yang terbatas,
Ia harus bijak dalam memilih pasangan untuk ritual pesugihan di Gunung Kemukus. Dia memutuskan untuk tidak mengedepankan penampilan fisik, melainkan lebih fokus pada tarif yang dikenakan oleh para wanita yang menawarkan jasa sebagai istri batin. Ia tahu bahwa memilih wanita berdasarkan tarif adalah satu-satunya cara untuk memastikan bahwa ia bisa menjalani seluruh proses ritual dengan anggaran yang ada. Setelah mempertimbangkan beberapa pilihan, Fajar akhirnya memilih seorang wanita yang tarifnya sesuai dengan budgetnya. Wanita ini, yang bernama Indah, tampaknya cukup berpengalaman dan dikenal dapat membimbing klien-kliennya dengan baik. Meskipun tarifnya terbilang murah dibandingkan dengan yang lain, Indah memiliki reputasi sebagai seseorang yang serius dalam menjalankan ritual pesugihan dan dapat membantu kliennya sampai proses ritual selesai. Fajar merasa bersyukur karena Indah bukan hanya terampil dalam melaksanakan ritual, tetapi juga bersedia untuk berkomitmen dalam menjalani seluruh proses ritual sebanyak 7 kali. Ini adalah jumlah ritual yang disarankan untuk mendapatkan hasil maksimal dari pesugihan menurut berbagai cerita yang ia dengar. Fajar merasa ini adalah kesempatan terbaik baginya, dan ia berdoa agar semua usaha dan pengorbanannya membuahkan hasil yang diinginkan. Sebelum Fajar meninggalkan Gunung Kemukus, ia dan Indah menyepakati bahwa mereka akan siap menjalani seluruh rangkaian ritual bersama. Mereka sepakat untuk bertemu kembali setiap kali ritual perlu dilakukan, dan Indah akan membimbing Fajar dalam setiap langkah ritual tersebut. "Jangan khawatir," kata Indah dengan nada meyakinkan. "Saya akan membantu kamu menjalani ritual ini dengan benar. Kita akan lakukan semua prosesnya sampai tuntas. Kalau ada yang kurang, kita akan perbaiki di ritual berikutnya." Fajar merasa sedikit lega mendengar kata-kata Indah. Ia tahu bahwa menjalani ritual sebanyak 7 kali akan memerlukan ketekunan dan disiplin, tetapi dukungan dan bimbingan dari Indah membuatnya merasa lebih percaya diri. Mereka sepakat untuk bertemu di waktu yang telah ditentukan dan melanjutkan ritual hingga selesai. Setelah pertemuan tersebut, Fajar kembali ke rumah dengan harapan dan rasa optimis baru. Ia tahu bahwa perjalanan yang ia lalui belum sepenuhnya selesai, tetapi setidaknya ia telah menemukan pasangan yang tepat untuk menjalani ritual pesugihan ini. Dalam benaknya, ia terus memikirkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana ia akan menghadapi setiap tahapan ritual yang akan datang. Setelah seminggu menjalani ritual di Gunung Kemukus, Fajar mulai merasakan ketidaknyamanan yang tidak biasa. Pada awalnya, ia hanya merasa sedikit gelisah karena belum melihat tanda-tanda perubahan dalam peruntungannya. Namun, memasuki minggu kedua, rasa cemasnya semakin meningkat ketika ia mulai mengalami gejala fisik yang mengganggu. Selama 2 hari terakhir, Fajar mengalami demam yang tidak kunjung reda, disertai dengan nyeri yang tajam di area selangkangan. Selain itu, ia merasakan rasa panas yang menyakitkan setiap kali buang air kecil. Gejala ini semakin mengganggu dan membuat Fajar merasa sangat tidak nyaman. Ia berusaha untuk menahan sakitnya, berharap bahwa mungkin ini hanya efek samping sementara dari ritual yang dilakukannya. Namun, pada hari keempat, rasa sakit dan ketidaknyamanan semakin parah hingga Fajar merasa tidak mampu lagi untuk menahannya. Dalam keadaan putus asa, ia memutuskan untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas terdekat. Di sana, setelah menjalani pemeriksaan dan beberapa tes, dokter menyimpulkan bahwa Fajar menderita gonore, infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri. Ini mungkin disebabkan oleh hubungan seksual yang tidak aman, kata dokter dengan nada serius. Gonore adalah infeksi yang cukup umum, tetapi jika tidak diobati dengan cepat, bisa menyebabkan komplikasi serius. Kamu perlu menjalani perawatan dengan antibiotik dan mengikuti saran medis. Fajar merasa terkejut dan malu dengan diagnosis tersebut.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa ritual pesugihan yang ia jalani bisa membawa konsekuensi seperti ini. Rasa sakit dan ketidaknyamanan yang ia rasakan membuatnya semakin frustrasi dan merasa dikhianati oleh keputusan yang telah ia buat. Dokter memberikan resep obat dan beberapa saran diantaranya melarang Fajar melakukan hubungan seksual sampai dokter menyatakan bahwa Fajar sudah sembuh total. Lamanya bervariasi antara 2-4 bulan. Saat itu Fajar mengutuk keras nasibnya. Bagaimana mungkin ritual yang hasilnya belum ada malah memberinya penyakit menjijikan ini. Selama masa penyembuhan, Fajar memilih untuk mengurung diri di kamar, jauh dari aktivitas sehari-hari. Waktu yang dihabiskan sendirian memberinya banyak kesempatan untuk merenungkan keputusan-keputusan yang telah diambilnya dan bagaimana ia sampai pada titik ini. Kesedihan dan rasa sakit fisik yang dirasakannya membuatnya semakin introspektif, dan ia mulai meragukan keberhasilan ritual yang ia jalani. Hari demi hari berlalu, dan seiring dengan berkurangnya rasa sakit dan ketidaknyamanan fisik, Fajar mulai mengumpulkan kembali kepercayaan dirinya. Ia merasa perlu untuk memahami lebih dalam mengenai ritual Gunung Kemukus dan bagaimana cara untuk memperoleh hasil yang diinginkan tanpa mengalami konsekuensi negatif seperti yang dialaminya. Untuk mencari jawaban dan memperdalam pengetahuannya, Fajar memutuskan untuk bergabung dengan berbagai forum chat yang membahas tentang ritual Gunung Kemukus. Di sana, ia berharap dapat berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki pengalaman serupa dan mendapatkan wawasan lebih lanjut tentang cara yang tepat untuk menjalani ritual tersebut. Di forum-forum chat ini, Fajar menemukan berbagai cerita dan pengalaman dari orang-orang yang telah menjalani ritual pesugihan. Beberapa orang berbagi kisah sukses mereka, sementara yang lain menceritakan kesulitan dan masalah yang mereka hadapi. Fajar memperhatikan bahwa banyak dari mereka yang berhasil mendapatkan hasil yang diinginkan adalah mereka yang benar-benar memahami dan mengikuti seluruh proses ritual dengan cermat. Fajar aktif berpartisipasi dalam diskusi, bertanya tentang berbagai aspek ritual, dan mencari tahu lebih banyak tentang cara agar ritual berjalan lancar. Ia juga mulai belajar tentang ritual-ritual tambahan yang mungkin dapat meningkatkan kemungkinan suksesnya. Melalui diskusi dan berbagi informasi dengan anggota forum lainnya, Fajar mendapatkan perspektif baru dan strategi yang mungkin dapat membantunya dalam menjalani ritual berikutnya. Selama berinteraksi dengan anggota forum, Fajar juga bertemu dengan beberapa orang yang bersedia membagikan pengalaman mereka secara lebih mendalam. Beberapa dari mereka merekomendasikan untuk mencari bantuan dari praktisi pesugihan yang berpengalaman atau mencari cara untuk memperbaiki ritual yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam perjalanan ini, Fajar menyadari pentingnya persiapan dan pemahaman yang mendalam sebelum menjalani ritual. Ia bertekad untuk tidak membuat kesalahan yang sama seperti sebelumnya dan berusaha untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil benar-benar sesuai dengan ajaran dan tradisi yang berlaku. Dengan pengetahuan baru dan strategi yang lebih baik, Fajar merasa lebih siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ia berencana untuk melanjutkan ritual pesugihan dengan persiapan yang lebih matang, berharap bahwa kali ini hasil yang didapatkan akan sesuai dengan harapannya dan tidak membawa konsekuensi negatif seperti yang telah dialaminya sebelumnya. 4 bulan kemudian, setelah Fajar dinyatakan sembuh total dan bekal uang untuk melanjutkan ritualnya telah terkumpul, ia memutuskan untuk kembali ke Gunung Kemukus. Kali ini, ia mengikuti saran dari forum chat dan memutuskan untuk membawa pasangannya sendiri, sesuai dengan persyaratan ritual. Fajar mengumumkan keinginannya untuk melaksanakan ritual dan mencari pasangan seorang wanita yang sukarela dan amanah melalui forum chat yang ia ikuti. Dalam beberapa hari, beberapa wanita menyatakan kesediaan mereka untuk menjadi istri batin dan menemani Fajar menjalani ritual pesugihan tersebut.
Fajar merasa terkejut dengan respons yang diterimanya dan mulai memeriksa setiap calon pasangan dengan cermat. Salah satu wanita yang menarik perhatian Fajar adalah seorang pengusaha konveksi dari Jawa Barat. Dari foto profilnya, wanita ini terlihat cantik dan menarik. Nama wanita tersebut adalah Melati. Melati tampak serius dalam komunikasinya dan menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang ritual yang akan dilakukan. Selain itu, ia menyebutkan bahwa ia memiliki pengalaman dalam hal ini dan siap untuk menyelesaikan seluruh ritual hingga akhir. Fajar merasa tertarik dengan Melati karena selain penampilannya yang menarik, ia juga merasa yakin bahwa Melati adalah seseorang yang bisa diandalkan dan amanah. Setelah beberapa kali chat intensif dan berdiskusi mengenai proses ritual, Fajar merasa yakin bahwa Melati adalah pilihan yang tepat untuk mendampinginya dalam ritual kali ini. Mereka sepakat untuk bertemu di malam Jumat Pon berikutnya di gerbang pintu masuk Gunung Kemukus. Fajar merasa optimis dan lebih siap kali ini dibandingkan dengan sebelumnya. Dengan persiapan yang matang dan partner yang sesuai harapannya, ia berharap bahwa ritual ini akan membawa hasil yang diinginkan tanpa mengalami masalah seperti yang pernah terjadi sebelumnya. Pada malam yang telah disepakati, Fajar tiba di gerbang pintu masuk Gunung Kemukus dan menunggu kedatangan Melati. Suasana malam di gunung terasa tenang dan sedikit mistis, dan Fajar merasakan campuran rasa gugup dan harapan. Ketika Fajar akhirnya bertemu dengan Melati di gerbang pintu masuk Gunung Kemukus, ia terkejut setengah mati. Wanita yang berdiri di depannya jauh berbeda dari apa yang ia bayangkan berdasarkan foto profil dan percakapan mereka. Usia Melati ternyata lebih tua dari yang diperkirakan, mungkin sama dengan usia ibunya. Selain itu, Melati memiliki ukuran tubuh yang jauh lebih besar daripada Fajar. Kekagetannya tampak jelas di wajah Fajar, tetapi ia berusaha keras untuk tetap menjaga sikap positif dan tidak menunjukkan rasa kecewa atau kekhawatiran. Meskipun Melati tidak sesuai dengan gambaran ideal yang ia harapkan, Fajar tahu bahwa ia harus fokus pada tujuan utama ritual ini. Melati, yang menyadari ketidaknyamanan Fajar, berusaha untuk memperbaiki suasana dengan sikap yang ramah dan percaya diri. "Maaf kalau penampilan saya tidak seperti yang Anda harapkan," katanya dengan nada menenangkan. "Namun, saya berjanji akan menjalani ritual ini dengan serius dan penuh dedikasi. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani proses ini bersama." Fajar mengangguk, mencoba mengatasi rasa ragu dan kecemasannya. Ia mengingat bahwa keberhasilan ritual pesugihan ini sangat bergantung pada keseriusan dan tekad mereka, bukan hanya pada penampilan fisik. Meski awalnya agak sulit untuk beradaptasi dengan kenyataan, Fajar berusaha untuk tetap fokus pada tujuan akhir. Mereka berdua mulai melangkah ke area yang telah ditentukan untuk memulai ritual. Selama perjalanan menuju lokasi ritual, Melati terus memberikan penjelasan dan panduan mengenai langkah-langkah yang harus diambil. Ia juga mengingatkan Fajar untuk tetap tenang dan menjaga fokus agar ritual bisa berjalan lancar. Di tempat ritual, suasana terasa mistis dan menegangkan. Fajar berusaha untuk tidak terlalu memikirkan perbedaan antara harapan dan kenyataan, dan sebaliknya, berusaha untuk menyelaraskan dirinya dengan proses ritual yang akan dilakukan. Melati, dengan pengalamannya, memandu Fajar melalui setiap langkah ritual dengan penuh perhatian. Ia menjelaskan setiap detail dengan seksama dan memastikan bahwa semua elemen ritual dilakukan dengan benar. Fajar mencoba mengikuti semua instruksi dengan seksama, berdoa agar segala sesuatunya berjalan sesuai rencana. Saat ritual utama berlangsung, Fajar menghadapi bencana yang tak terduga. Ketika tiba saatnya untuk melakukan ritual persetubuhan, Fajar merasakan tekanan emosional yang sangat besar.
Bayangan ibunya yang selalu membayanginya semakin mengganggu pikiran dan konsentrasinya. Setiap kali Fajar memandang Melati, yang kini berdiri di hadapannya, ia tidak bisa menyingkirkan gambaran ibunya dari benaknya. Rasa terkejut dan malu yang dialaminya saat pertama kali bertemu Melati tampaknya semakin parah. Bayangan ibunya yang seolah hadir dalam bentuk memori dan rasa bersalah membuat Fajar semakin sulit untuk menjalankan tugasnya. Fajar berusaha keras untuk mengatasi gangguan mental ini, mencoba untuk fokus dan menyelesaikan ritual sesuai dengan prosedur yang telah dijelaskan. Namun, bayangan ibunya yang mengganggu dan perasaan bersalah membuatnya semakin sulit untuk melanjutkan proses. Ia merasa tertekan dan tidak mampu melupakan citra ibunya yang terus-menerus menghantuinya. Melati menyadari ketidaknyamanan Fajar dan merasa khawatir. Dengan penuh perhatian, ia berusaha membantu Fajar untuk merasa lebih rileks. Ia mencoba berbicara dengan lembut dan memberikan dukungan emosional agar Fajar bisa fokus. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil, karena gangguan mental yang dialami Fajar sangat kuat dan mendalam. Rasa frustrasi dan kecemasan Fajar meningkat seiring dengan kegagalannya untuk melaksanakan ritual. Ia merasa sangat kecewa dengan dirinya sendiri dan tidak bisa memahami mengapa hal ini terjadi. Semua rencana dan harapan yang telah ia susun seakan runtuh dalam sekejap. Ketidakmampuan Fajar untuk melanjutkan ritual membawa dampak besar pada suasana di sekitar mereka. Melati, yang awalnya percaya diri, kini mulai merasa tertekan dan bingung dengan situasi yang tidak terduga ini. Ia berusaha untuk memberikan dorongan positif dan menghibur Fajar, tetapi dampak emosional yang dialaminya sangat kuat. Malam itu menjadi malam yang penuh dengan kekecewaan dan kemarahan bagi Fajar. Setelah ia gagal menyelesaikan ritual utama, Melati tidak bisa menahan rasa frustrasinya. Dengan nada penuh kemarahan, Melati menuduh Fajar mengalami impotensi, sebuah tuduhan yang sangat menghancurkan harga diri Fajar. Bagaimana mungkin kamu datang sejauh ini, hanya untuk gagal di saat yang paling penting? Seru Melati dengan nada suara yang semakin tinggi. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku tidak percaya bahwa aku menyia-nyiakan waktuku untuk ini. Fajar hanya bisa menundukkan kepala, menahan rasa malu yang begitu mendalam. Tuduhan Melati terasa seperti pukulan keras yang menghancurkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia merasa benar-benar gagal, bukan hanya dalam ritual, tetapi juga dalam membuktikan dirinya sendiri. Melati, dalam kemarahannya, tidak berhenti di situ. Malam itu, setelah Fajar pergi meninggalkan Gunung Kemukus, Melati melampiaskan kekesalannya dengan menceritakan kejadian tersebut di forum online yang mereka gunakan untuk berkomunikasi. Dengan penuh emosi, ia memaparkan kegagalan Fajar, tidak hanya menyoroti ketidakmampuannya dalam ritual, tetapi juga menyebarkan cerita bahwa Fajar mungkin mengalami impotensi. Kabar itu dengan cepat menyebar di kalangan komunitas yang aktif di forum tersebut. Nama Fajar menjadi bahan pembicaraan dan bahan ejekan. Cerita tentang kegagalannya membuatnya semakin terpuruk. Rasa malu dan marah membakar dirinya, dan ia merasa seolah seluruh dunia menertawakannya. Sesampainya di Jakarta, Fajar merasa benar-benar kehilangan arah. Harga dirinya telah hancur, dan ia merasa sangat malu. Setiap kali ia mengingat kejadian di Gunung Kemukus, ia merasakan rasa sakit yang mendalam. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi kehidupan setelah ini, terutama setelah reputasinya tercemar di kalangan komunitas yang selama ini menjadi tempatnya mencari jalan keluar. Fajar mengurung diri di rumah, tidak berani keluar atau berinteraksi dengan orang lain. Ia merasa semua usaha yang telah ia lakukan selama ini hanya berujung pada kegagalan. Kegagalan di Gunung Kemukus menjadi titik terendah dalam hidupnya,
dan ia tidak tahu bagaimana harus bangkit dari situasi ini. Fajar merasa betapa berat jalan sesat yang harus dilaluinya. Mencari pesugihan ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan. Setelah beberapa bulan mencoba menjalani kehidupan yang lebih realistis, Fajar mulai menemukan sedikit kedamaian dalam rutinitas barunya. Ia memutuskan untuk bekerja sebagai pekerja proyek, meninggalkan keinginan untuk mencari jalan pintas melalui ritual-ritual mistis. Pekerjaan ini memang keras dan penuh tantangan, tetapi Fajar merasa lega karena ia bisa memperoleh penghasilan yang stabil dan mulai merasa lebih terkendali dalam hidupnya. Di lingkungan proyeknya, Fajar mulai menjalin hubungan dengan seorang karyawan warteg bernama Yanti. Yanti adalah perempuan sederhana, ramah, dan penuh perhatian, yang selalu siap mendukung Fajar dalam suka dan duka. Hubungan mereka berjalan mulus, penuh dengan momen-momen hangat dan kebersamaan. Meskipun Fajar merasa nyaman dan bahagia bersama Yanti, ia belum terpikir untuk membawa hubungan ini ke jenjang pernikahan. Mengingat usia Fajar yang masih 24 tahun dan situasi hidupnya yang belum stabil. Namun, seiring berjalannya waktu, pikiran Fajar kembali digoda oleh keinginan untuk melakukan ritual di Gunung Kemukus. Meskipun ia telah mencoba meninggalkan keinginan tersebut, godaan itu kembali menghampiri, terutama setelah merasakan bagaimana keberuntungannya tampak stagnan. Fajar mulai mempertimbangkan kemungkinan untuk melakukan ritual itu lagi, kali ini dengan Yanti sebagai pasangannya. Fajar merasa lebih yakin kali ini. Yanti bukan hanya pacarnya, tetapi juga seseorang yang benar-benar ia sayangi dan percayai. Berbeda dengan pengalaman sebelumnya, Yanti adalah wanita yang benar-benar ia idamkan, dan Fajar yakin bahwa dengan Yanti di sisinya, ritual di Gunung Kemukus tidak akan gagal lagi. Ketika Fajar mengungkapkan niatnya kepada Yanti, ia terkejut dengan reaksi Yanti yang ternyata bersedia membantu Fajar menjalani ritual tersebut. Yanti yang telah sepenuhnya menyerahkan hatinya kepada Fajar, bersedia melakukan apapun demi kebahagiaan dan masa depan mereka bersama, bahkan jika itu berarti harus menjalani ritual di Gunung Kemukus. Malam Jumat Pon berikutnya, Fajar dan Yanti mempersiapkan diri untuk melakukan perjalanan ke Gunung Kemukus. Kali ini, Fajar merasa lebih tenang dan percaya diri. Dengan Yanti di sisinya, ia yakin bahwa segala sesuatu akan berjalan lancar dan ritual ini akan membawa perubahan positif dalam hidupnya. Sesampainya di Gunung Kemukus, Fajar dan Yanti memulai ritual dengan keyakinan penuh. Kali ini, Fajar merasa lebih fokus dan tidak ada gangguan mental seperti sebelumnya. Ia berhasil menjalankan ritual tanpa hambatan, dan Yanti pun mendukungnya dengan sepenuh hati. Setelah ritual selesai, Fajar merasa lega dan penuh harapan. Bersama Yanti, ia meninggalkan Gunung Kemukus dengan perasaan optimis bahwa keberuntungan akan segera berpihak padanya. Kini, mereka hanya bisa menunggu dan melihat apakah usaha ini akan membuahkan hasil yang diharapkan. Namun, dalam hati kecilnya, Fajar tahu bahwa apapun yang terjadi, ia telah melibatkan seseorang yang benar-benar ia sayangi dalam usaha terakhirnya untuk mengubah nasib. Dan dengan itu, ia merasa tanggung jawab besar untuk menjaga dan melindungi Yanti, apapun yang terjadi selanjutnya. Setelah berhasil melakukan 2 ritual dengan sukses, Fajar dan Yanti pulang ke Jakarta dengan perasaan yang sangat optimis. Ritual pertama berjalan begitu mulus, di mana mereka merasakan hasrat yang menggelora seolah-olah mendapatkan dorongan gaib dari Pangeran Samudro sendiri. Perasaan euforia itu berlanjut hingga ritual kedua, yang mereka jalani dengan keyakinan dan energi yang sama kuatnya. Fajar merasa bahwa untuk pertama kalinya dalam hidupnya, keberuntungan benar-benar berpihak padanya. Kehidupan mereka di Jakarta pun mulai menunjukkan perubahan.
Fajar mulai merasakan peningkatan dalam pekerjaannya sebagai pekerja proyek, meskipun hanya sedikit demi sedikit. Beberapa peluang tambahan yang sebelumnya terasa sulit didapat, kini mulai menghampiri. Yanti, yang selalu setia mendukung Fajar, juga merasa bahwa hidup mereka menjadi lebih baik, meskipun mereka masih berada dalam batas sederhana. Dengan 2 ritual yang telah mereka jalani, Fajar merasa semakin yakin bahwa ritual di Gunung Kemukus adalah jalan menuju kesuksesan yang selama ini ia cari. Ia tahu bahwa untuk mencapai hasil yang maksimal, mereka harus menyelesaikan seluruh rangkaian ritual yang terdiri dari 7 kali pertemuan. Dengan semangat yang tinggi, Fajar mulai bersiap untuk ritual ketiga. Fajar dan Yanti mulai menabung dengan tekun. Meskipun gaji sebagai pekerja proyek tidaklah besar, Fajar berusaha menyisihkan sebagian dari penghasilannya untuk biaya perjalanan dan persiapan ritual ketiga. Yanti pun turut membantu dengan tabungannya, menandakan betapa besar kepercayaannya kepada Fajar dan kepada prospek masa depan yang lebih cerah melalui ritual ini. Setiap hari, Fajar semakin yakin bahwa ia dan Yanti sedang berada di jalur yang benar. Mereka terus menjaga komitmen dan tekad mereka untuk menyelesaikan ritual ini hingga akhir. Tidak ada keraguan lagi dalam benaknya bahwa ritual ini akan membuka jalan bagi keberuntungan dan kesuksesan yang selama ini ia impikan. Dengan semangat yang sama, Fajar dan Yanti menunggu hari di mana mereka akan kembali ke Gunung Kemukus untuk ritual ketiga mereka. Mereka berdua yakin bahwa kali ini, seperti sebelumnya, mereka akan menjalani ritual dengan sukses dan membawa pulang hasil yang lebih baik. Bagi Fajar, ritual ketiga ini bukan hanya sekedar bagian dari proses, tetapi juga langkah penting yang semakin mendekatkan mereka pada tujuan akhir mereka. Masalah yang selama ini tak pernah Fajar bayangkan akhirnya muncul seminggu menjelang keberangkatan mereka untuk ritual ketiga di Gunung Kemukus. Pagi itu, seperti biasanya, Fajar sedang sibuk dengan pekerjaannya di proyek ketika tiba-tiba ia melihat pemilik warteg, tempat Yanti bekerja, berjalan menghampirinya dengan tergesa. Di sampingnya, mandor proyek tempat Fajar bekerja juga ikut serta. Wajahnya serius dan penuh kecemasan. Pemilik warteg mengajak Fajar untuk berbicara di wartegnya. Merasa ada sesuatu yang tidak beres, Fajar mengikuti mereka tanpa banyak bertanya. Sesampainya di warteg, ia terkejut melihat Yanti sudah duduk di sana. Wajahnya pucat dan matanya sembab seolah baru saja menangis. Suasana di dalam warteg itu terasa berat, terutama karena pemilik warteg dan mandor yang menjadi saksi pembicaraan ini. Pemilik warteg mulai membuka percakapan dengan nada yang tegas. Fajar, ada hal penting yang harus kita bicarakan. Yanti sudah mengaku kepada kami, dan ia mengatakan bahwa selama ini hanya kamu yang pernah berhubungan dengannya. Fajar terdiam sejenak, mencoba mencerna kata-kata itu. Yanti, yang sedari tadi menunduk, akhirnya berbicara dengan suara yang bergetar. Fajar, aku hamil, dan aku yakin ini anakmu, karena selama ini aku hanya berhubungan denganmu. Berita itu menghantam Fajar seperti petir di siang bolong. Kepalanya mendadak pusing, dan seluruh dunia terasa berputar. Ini adalah situasi yang tak pernah ia antisipasi. Di satu sisi, ia merasa harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi. Tetapi di sisi lain, hal ini datang di saat yang sangat tidak tepat. Pikiran tentang ritual ketiga di Gunung Kemukus yang sudah ia rencanakan dengan begitu matang tiba-tiba menjadi kabur di benaknya. Pemilik warteg kemudian menambahkan dengan nada lebih lembut. Fajar, kami tidak ingin mempermalukanmu. Tapi situasi ini harus dihadapi dengan dewasa. Yanti memerlukan kepastian, dan kami ingin mendengar langsung dari kamu tentang apa yang akan kamu lakukan. Mandor Fajar,
yang selama ini selalu menjadi figur otoritas di tempat kerja, juga menatap Fajar dengan harapan ia akan segera mengambil keputusan yang bijak. Fajar tahu bahwa semua mata tertuju padanya sekarang, menunggu bagaimana ia akan menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Dalam kepalanya, berbagai skenario mulai berputar. Ia menyadari bahwa apapun yang ia putuskan saat ini akan berdampak besar pada hidupnya, hidup Yanti, dan bahkan pada rencana besar yang selama ini ia upayakan melalui ritual. Namun, di atas semua itu, Fajar tahu bahwa ia harus menghadapi kenyataan ini dengan bertanggung jawab. Fajar menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. "Yanti, aku tidak akan lari dari tanggung jawab ini," katanya akhirnya. "Kita akan cari solusi bersama. Tapi berikan aku waktu untuk berpikir bagaimana kita harus melangkah ke depan." Pemilik warteg dan mandor tampak sedikit lega mendengar respons Fajar. Namun, di dalam hati Fajar, pertarungan besar sedang berlangsung. Ia harus memikirkan bagaimana melanjutkan hidupnya yang sekarang terasa semakin rumit, dengan tanggung jawab baru yang mungkin akan mengubah seluruh rencananya. Ritual ketiga di Gunung Kemukus yang tadinya begitu ia yakini sebagai jalan kesuksesan kini berada dalam bayang-bayang kenyataan yang jauh lebih besar dan menuntut perhatian lebih mendesak. Fajar duduk di sudut kamarnya yang sempit, mencoba mencerna semua yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Rasanya begitu ironis. Di dalam kepalanya, ia terus bertanya-tanya bagaimana mungkin jalan yang ia pilih, yang menurutnya paling mudah dan paling ringan, justru berakhir dengan begitu rumit. Ritual di Gunung Kemukus memang dikenal sebagai salah satu ritual pesugihan yang paling sederhana. Tidak ada tumbal, tidak ada risiko kehilangan nyawa, hanya sebuah hubungan fisik di bawah perjanjian spiritual dengan Pangeran Samudro. Tapi bahkan untuk ritual yang sesederhana itu, Fajar tidak berhasil, meski sudah mencoba 3 kali. Ia merasa frustasi, marah, dan bingung. Bagaimana mungkin sesuatu yang seharusnya membawanya pada kesuksesan justru berbalik menjadi mimpi buruk? Pertama, ia terkena gonore setelah ritual pertama, sebuah pelajaran pahit tentang risiko yang ia abaikan. Lalu, upaya keduanya berakhir dengan kehinaan ketika ia gagal memenuhi syarat ritual bersama Melati, seorang wanita yang ternyata sangat jauh dari ekspektasinya. Dan kini, setelah merasakan keberhasilan sementara dari 2 ritual bersama Yanti, kenyataan bahwa Yanti hamil menghempaskan segala rencana yang sudah ia susun dengan penuh harapan. Ritual yang seharusnya mudah dan menguntungkan malah menjadi jalan yang semakin penuh liku dan penuh konsekuensi yang tidak pernah ia duga. Fajar merasa seperti alam semesta sedang mempermainkannya, memberikan harapan palsu hanya untuk kemudian menjatuhkannya kembali ke titik terendah. Ia mulai meragukan segala sesuatu, keputusannya, keyakinannya, dan bahkan kemampuannya untuk membuat pilihan yang benar dalam hidup. Fajar mencoba merenungkan apa yang salah. Apakah ini karma atas pilihan jalan sesat yang ia tempuh? Ataukah ini tanda bahwa ia memang tidak ditakdirkan untuk berhasil melalui cara-cara yang tidak benar? Di dalam dirinya, muncul perasaan getir bahwa mungkin, dalam keputusasaannya mencari jalan pintas menuju kesuksesan, ia telah melupakan hal-hal yang paling mendasar, tanggung jawab, moralitas, dan nasib yang tidak bisa dipaksakan. Malam-malam panjang dilaluinya dengan perenungan. Ia melihat hidupnya yang berantakan dan bagaimana keputusan-keputusan yang ia ambil dalam keadaan terdesak telah membawanya ke titik ini. Sementara itu, kehamilan Yanti menjadi beban baru yang tidak bisa ia abaikan. Fajar merasa terjebak antara tanggung jawab yang datang dari kesalahan masa lalu dan keinginan untuk memperbaiki hidupnya. Fajar tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan ini. Jika ritual di Gunung Kemukus, yang seharusnya menjadi jalannya menuju kesuksesan,
malah membawa lebih banyak masalah, mungkin sudah saatnya ia melepaskan jalan ini dan mencari cara lain. Ia menyadari bahwa apa yang ia anggap sebagai solusi mudah dan tanpa risiko ternyata membawa dampak yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dengan segala kekacauan yang ada, Fajar akhirnya sampai pada satu kesimpulan yang pahit. Tidak ada jalan pintas untuk mencapai kesuksesan sejati. Setiap pilihan memiliki konsekuensinya, dan ia harus siap menghadapi apapun yang datang. Dan mungkin, langkah berikutnya yang harus ia ambil adalah berhenti mencari cara-cara instan dan mulai membangun kembali hidupnya dari awal, dengan cara yang lebih baik dan lebih bijaksana. Kini, Fajar harus menghadapi kenyataan yang ada di depannya. Dia tahu bahwa memikirkan masa depan dengan Yanti dan anak yang sedang dikandungnya akan jauh lebih sulit daripada ritual apapun. Namun, ini adalah tanggung jawab yang tidak bisa ia elakkan, dan ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak lagi mencari jalan yang penuh risiko dan mengabaikan moralitas. Fajar memutuskan untuk belajar dari semua ini dan mencari jalan baru yang mungkin lebih sulit, tetapi lebih benar. Terima kasih telah menyelami kegelapan bersama kami di Pena Misteri. Ingat, apa yang Anda dengar di sini bukan hanya cerita, tapi peringatan dari sisi kehidupan yang sering kita abaikan. Jika Anda merasa kisah ini membuka mata dan hati Anda, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh misteri berikutnya. Tetap waspada, karena siapa tahu, kegelapan sedang mengintai di sekitarmu. Sampai jumpa di cerita berikutnya, hanya di Pena Misteri.